Di itulah linknya udah ada. Di tes itu bukan. Itu Meet. Tuh. Tinggal di Baik Bapak langsung Ibu, masuk. sebelum Ada kita sorry. mulai, kami mohon untuk di-mute dulu. Saya mute dari sini aja. Masukkan semua. Teng. Oke. Baik, kami mulai Bapak Ibu. Mohon untuk di-mute dulu. Ya, kami mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali, mungkin yang sudah pernah sebelumnya bertemu dengan saya atau Pak Heri. Kita kali ini bertemu dalam tajuk mengenal lebih dekat Google Workspace for Education. Nah, mungkin di sini juga ada banyak Bapak Ibu sekalian yang kemarin juga sudah mengikuti sedikit webinar bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bahwa akun Belajar ID sudah ada sejak tahun 2020 dan bisa kita manfaatkan bersama. Nah, kali ini selama 3 hari ke depan ini kita akan membicarakan tentang apa saja sih fitur-fitur yang ada pada Google Workspace for Education. Nah, di antaranya seperti kemarin kita belajar bersama ada Google Drive, ada Google Docs, Slide, dan masih banyak lagi lainnya. Maka dari itu kita akan adakan pelatihan ini dalam 3 kali pertemuan. Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama nanti kita akan sedikit berbicara tentang apa itu Google Workspace for Education dan tentang yang pertama atau istilahnya rumah dari Google Workspace for Education yaitu Google Drive yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Kiswanto. Kepada Pak Heri kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andre. Cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, jelas. Oke. Saya share screen dulu ya. Seluruh layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Warahmatullahi wabarakatuh. peserta pelatihan. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar kembali tentang mengenal lebih dekat Google Workspace for Education yang ini menjadi menjadi kaitan erat dengan akun Belajar ID yang kemarin dalam seminar dalam sosialisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sudah secara maksimal kita upayakan untuk Kabupaten Bojonegoro diaktifkan akun pembelajarannya. Nah, akun pembelajaran itu hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ganti namanya ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Google Workspace for Education. Nah, dalam hal ini kegiatan ini juga didukung oleh Revo sebagai profesional partner dari Google Indonesia. Bapak Ibu peserta pelatihan, langsung saja untuk pertemuan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita kirimkan ke email Bapak Ibu semua. Materi hari pertama nanti kita akan membahas tentang
bagaimana perbedaan Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi ya. Nah, tentu saya di sini hanya sebagai apa ya? Orang yang kebetulan mendapatkan pelatihan dari Google melalui Revo ya, kerjasama dengan Dirjen GTK. Nah, saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang pengetahuannya atau kemampuannya jauh lebih baik dari saya. Ya, mari kita sharing bersama, kita belajar bersama. Untuk yang pertama, Google Workspace for Education, nanti kita cari tahu apa bedanya dengan akun Gmail pribadi itu ya. Kemudian yang kedua nanti Google Drive, lalu Google Docs, dan yang terakhir untuk hari ini nanti ada Google Slides. Jadi kalau Bapak Ibu sering menggunakan presentasi itu, nah kalau menggunakan biasanya Bapak Ibu itu kan seringnya menggunakan PowerPoint gitu ya. Nah, kali ini yang terintegrasi dengan akun pembelajaran itu adalah Google Slides. Baik. Nah, ini kemarin sempat saya sampaikan ketika sosialisasi dengan Dinas Pendidikan. Mengapa akun Belajar ID ini harus diaktifkan? Jadi akun Belajar ID ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita explore itu saya berani mengatakan bahwa akun Belajar ID ini memiliki fitur yang sangat lengkap untuk lembaga pendidikan. Untuk ukuran lembaga pendidikan, fiturnya sudah sangat lengkap. Jadi, apa ya? Ya, saya ketika awal pandemi di SMP Negeri 2 Mbalen itu sudah mencoba berbagai platform untuk pembelajaran. Tetapi apa? Ujung-ujungnya satu, kalau itu tidak susah untuk digunakan, sulit untuk digunakan, ya endingnya berbayar. Nah, untuk akun Belajar ID ini Bapak Ibu, kita mendapatkannya gratis ya, gratis. Jadi akun ini mudah untuk digunakan dan gratis, yang pasti gratis ya. Jadi ini adalah perwujudan dari keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak semua sekolah itu bisa membuat akun pembelajaran secara mandiri dengan Google Workspace for Education. Karena sekolah kalau mau membuat sendiri itu harus punya domain. Ya, harus punya domain sendiri, dan itu di Indonesia ya tidak banyak sekolah yang punya kemampuan itu, baik secara finansial maupun sumber daya manusianya. Nah, karena itu Kementerian Pendidikan mengambil terobosan untuk membuat akun pembelajaran ini. Nah, keuntungannya apa untuk guru dan siswa? Yang pertama, ini mudah digunakan. Ya, jadi di dalamnya sudah ada learning management system, kemudian ada video call, artinya kita bisa melakukan tatap muka virtual. Gitu. Walaupun tentu ini berbeda dengan kalau kita bertatap muka langsung. Tetapi setidaknya bahwa inilah yang harus kita hadapi untuk saat ini, karena tidak mungkin kita mengadakan pembelajaran secara tatap muka penuh. Gitu. Dan memang fenomena pandemi COVID-19 ini menciptakan disrupsi yang luar biasa. Loncatan teknologi, digitalisasi itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya di Indonesia, tetapi dimanapun. Ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa akun pembelajaran itu aman, ya, aman. Karena yang pasti akun ini bebas dari virus ya, bebas dari virus. Dan juga ketika kita bekerja menggunakan akun ini banyak hal yang kemudian terotomatisasi.
Seperti misalkan kita membuat naskah dengan Google Dokumen gitu. Kalau biasanya kita pakai Microsoft Word itu ya, kalau di komputer. Nah, kalau kita ngetik pakai Word di komputer, ketika pekerjaan kita belum selesai kemudian terjadi listrik mati misalkan, maka pekerjaan kita akan hilang. Tetapi dengan menggunakan akun pembelajaran ini, kita pakai Google Docs, secara online kita kerjakan, maka kerjaan kita ketika listrik padam, itu akan otomatis tersimpan. Itu keuntungan yang kedua. Kemudian berikutnya yang pasti akun ini sudah sangat canggih karena di dalamnya juga sudah terintegrasi artificial intelligence ya. Jadi canggih ya, canggih. Dan untuk Google Meet-nya, tatap muka virtualnya ini juga dilengkapi dengan fitur perekaman. Jadi kita bisa merekam apa yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, kemudian itu bisa kita upload, kita sampaikan kepada anak-anak yang kebetulan pada waktu itu tidak bisa menghadiri tatap muka. Seperti kita hari ini prosesnya kita rekam Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu peserta yang belum berkesempatan untuk hadir secara virtual, maka dapat menyaksikan rekamannya. Nah, kemudian untuk pemimpin dan tim IT, jadi Bapak Ibu kepala sekolah, pemimpin organisasi ya. Jadi keuntungannya apa? Yang pertama bahwa akun pembelajaran ini memiliki akses pembelajaran jarak jauh untuk semua. Jadi aksesnya sangat mudah. Ya. Pengelolaannya juga demikian, dapat dikelola dengan sangat mudah. Nah, nanti seperti apa kita coba saja ya. Lalu yang ketiga, yang pasti ketika kita melakukan sesuatu, segala hal itu harus terukur. Ya. Terukur. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun pembelajarannya, maka caranya adalah yang pertama, silakan dari operator itu ya, akunnya dengan domain @belajar.id itu dimasukkan dengan cara membuka gmail.com dulu. Jadi gmail.com dibuka, kemudian masukkan username dan passwordnya, kemudian akan muncul permintaan persetujuan. Nah, itu disetujui saja. Diklik setuju, accept ya. Kemudian ganti dengan password baru. Ya, ganti dengan password baru. Dan Bapak Ibu, ini yang sering terjadi untuk anak-anak kita ketika mengaktifkan akun pembelajaran, itu seringkali bahwa password yang dianggap password itu ya yang didapatkan dari operator sekolah. Padahal password itu sudah diganti dengan password yang baru. Ini seringkali terjadi. Karena itu untuk anak-anak tentu perlu kita tekankan. Bahkan Bapak Ibu guru juga banyak yang mengalami itu. Jadi akunnya sudah diaktifkan, tapi lupa passwordnya. Kalau untuk Bapak Ibu guru ini masih mudah. Misalkan lupa, Bapak Ibu guru bisa menghubungi admin, ya, admin kepala sekolah atau operator dapodiknya. Nanti bisa di-reset. Ya. Demikian juga bagi Bapak Ibu guru ataupun siswa yang ada akunnya tapi tidak ada passwordnya. Ini bisa di-reset ya. Bisa di-reset dengan akun admin. Nah, caranya seperti apa? Nanti di kesempatan yang lain akan saya sampaikan. Kemarin sudah sempat disinggung juga waktu sosialisasi. Nah, pesan saya yang sangat penting terkait dengan password ini adalah untuk admin. Bapak Ibu, jika ada panjenengan admin, ya, punya domain admin.id,
SD.SMP, belajar ide, itu jangan sampai lupa password. Karena kalau admin yang lupa password, maka untuk merisetnya itu tidak bisa dilakukan oleh sesama admin. Jadi yang bisa meriset itu hanya super admin. Nah, siapa super adminnya? Super adminnya ada di Kemdikbud khusus, terutama ya tentu berada di Pusdatin. Nanti panjenengan kalau admin lupa password, maka harus mengajukan riset ke Pusdatin. Yang ini tentu prosesnya tidak bisa secara langsung. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa kelebihan akun belajar ide itu? Yang pertama, penyimpanan datanya tanpa batas. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya Gmail, ya, kalau panjenengan punya Gmail, panjenengan cek di drive-nya. Drive pada akun Gmail itu memiliki kapasitas maksimal 15 GB. Sedangkan akun belajar ide ini, drive-nya punya kapasitas penyimpanan yang tanpa batas. Ya. Jadi berapapun jenengan mau menyimpan data di situ, aman. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu karena ini di bawah benderanya Google, ya, akun ini memiliki fitur-fitur yang sangat canggih. Seperti misalkan ada Google Classroom, kemudian ada Google Meet, Google Drive, dan banyak lagi yang lainnya sebenarnya kalau kita mau explore gitu. Lalu yang ketiga, akun ini aman dan terintegrasi. Artinya dari sisi keamanan sudah tidak diragukan lagi. Tidak mungkin akan ada virus yang menyerang ke drive, itu peluangnya sangat kecil. Karena semua file sebelum masuk ke drive itu akan diseleksi oleh Google ya secara otomatis. Itu yang ketiga. Nah, kemudian apalagi di akun pembelajaran itu ada yang namanya share drive atau drive bersama. Nah, langsung Bapak Ibu kita bisa masuk ke materi drive ya. Langsung. Nanti kita akan lihat seperti apa drive bersama itu. Tapi kalau di akun pribadi itu tidak ada. Drive bersama itu tidak ada. Jadi seperti pada gambar ini tidak ada drive bersamanya. Hanya ada drive saya atau my drive. Sedangkan pada akun belajar ID, ini sudah ada share drive. Kemudian pada Google Meet-nya, kalau pada akun pribadi, itu tidak ada fitur rekam. Nah, tidak ada fitur rekam dan tidak ada fitur angkat tangan. Itu tidak ada. Tapi di akun belajar ide, seperti saat ini ada Bapak Ibu bisa cek di Meet kita, ya. Di Meet kita. Nah, di sini ada fitur angkat tangan. Kemudian ada fitur rekam, ya. Nah, fitur rekam. Nah, nanti pada materi Google Meet akan disampaikan itu bagaimana cara membikinnya. Itu. Nah, berikutnya fitur video call di Google Classroom. Jadi di dalam Classroom-nya itu sudah otomatis ada link Google Meet di situ. Nah, hasil pembaruan kemarin yang terbaru itu yang bisa masuk ke dalam Meet yang dibuka melalui Classroom itu hanya siswa yang berada di dalam Classroom itu. Jadi meminimalisir adanya penyusup-penyusup yang masuk ketika kita melakukan pembelajaran. Yang itu beberapa waktu yang lalu banyak kejadian ya. Ada orang asing tiba-tiba masuk ke dalam tatap muka virtual ya.
kemudian dia share screen, membagikan screen, yang dibagikan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Nah, kemudian kapasitas Google Classroom. Nah, kapasitasnya ini tentu luar biasa bedanya. Kalau Classroom pada akun Belajar ID ini bisa menampung sampai 1.000 siswa, Bapak Ibu. Sedangkan kalau Gmail biasa itu ya hanya 250 siswa. Kemudian ada fitur undang wali. Ya, kita bisa mengundang wali peserta didik. Ya, tentu kita harus mengetahui emailnya dulu. Kemudian kita undang sehingga wali ini mendapatkan laporan setiap minggu. Tugas-tugas anaknya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa, itu semuanya muncul di situ. Nah, sementara itu terkait dengan keunggulan dari Google for Education, ya, Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu, sering kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi seperti misalnya data rusak, kemudian hilang, ya. Penyebabnya macam-macam, mulai dari kerusakan hardware, kena virus. Ada yang pernah mengalami, Bapak Ibu? Nah, saya di lab komputer itu kemarin ada beberapa teman yang filenya selama bertahun-tahun disimpan di flash disk, kemudian flash disknya rusak. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kita menggunakan akun Belajar ID, karena kita bisa menyimpan file-file itu ke dalam drive. Nah, masalah lainnya apa? Misalkan, kalau dulu kita menggunakan WA, seringkali terjadi, Bapak Ibu, memori HP penuh, ya, memori HP penuh karena tugas-tugas anak-anak itu. Nah, ketika kita menggunakan akun ini, masalah-masalah itu selesai, selesai. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa saja fitur dasar yang ada di dalam Google Workspace for Education? Nah, yang pertama ada surat elektronik atau email, ya. Kemudian ada Google Chat. Ya, Google Chat ini semacam WA itu, ya, semacam WA. Kemudian ada meeting untuk kita tatap muka virtual, ada documents, ya, documents. Nah, documents ini ada Google Dokumen, ada spreadsheet, kemudian ada Google Slide, yang nanti semuanya akan kita coba seperti apa. Gitu. Nah, untuk materi pertama ini, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke Drive, ya. Kita masuk ke Drive. Bapak Ibu bisa untuk masuk ke Drive, itu silahkan buka tab baru, ya. Kemudian setelah Bapak Ibu login, nanti muncul seperti ini. Ini diklik dot 9 di pojok kanan atas, sebelahnya foto itu, ya. Google Apps. Nah, ini diklik, kemudian dipilih Drive. Nah, dipilih Drive. Nah, seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, menu pada Google Drive ini ada priority, ya, prioritas. Kemudian ada My Drive, ada Drive bersama. Kemudian ada file yang dibagikan kepada saya dan yang lainnya pasti sama. Yang membedakan, yang betul-betul membedakan ini adalah Drive bersama. Baik, mari Bapak Ibu langsung kita ke Drive bersama saja. Ya. Karena Drive bersama ini adalah Drive yang bisa kita kolaborasikan dengan rekan-rekan kita sesama guru dalam satu organisasi. Nah, misalkan pada pelatihan ini saya ingin buat
drive baru. Nah, maka diklik tombol plus baru, kemudian ditulis judul drive-nya apa. Misalnya pelatihan hari ini adalah pelatihan GWE gitu misalkan. Pelatihan Google Workspace for Education. Tentu Bapak Ibu bisa membuat drive ini namanya adalah nama sekolah Bapak Ibu. Misalkan SMP Negeri 2 Balen gitu. Nah, kemudian kita bisa mengundang anggota yang bisa mengelola drive ini, siapa saja gitu. Nah, lewat kelola anggota ini. Nah, ini misalkan saya mengundang Bu Rahma misalnya. Bu Rahma. Saya undang, maka Bu Rahma akan bisa mengakses drive ini. Nah, mengakses drive ini. Dan bisa berkontribusi untuk mengisi drive ini. Nah, ini tentu sangat penting untuk teman-teman yang bekerja secara kolaboratif, misalkan di dalam mengelola tata usaha misalkan. Maka bisa kita bikin drive seperti ini yang kemudian drive itu bisa diakses oleh semuanya. Kalau di sekolah kami itu kita punya server namanya. Nah, kita punya server. Yang server ini anggotanya satu grup dan satu orang. Satu orang itu orangnya yang bikin, kemudian ada satu grup. Satu grup itu adalah satu grup sekolah, namanya Guru Hebat Spendaba. Ya. Isinya siapa saja? Isinya ya seluruh guru yang ada di sekolah. Yang semuanya macam-macam. Ini ada kemarin yang bikin folder sendiri bahasa Inggris. Ya, yang bikin ini Pak Sukiman. Yang ini bisa diakses oleh sesama guru bahasa Inggris. Gitu. Tahu misalkan ini yang server induknya ya. Ini kemarin, nah ini bisa kita kelola sesuai dengan selera kita ya, selera kita. Nah, ini ada standar Sarpras membuat folder sendiri di sini. Yang ini semuanya bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Ya, ada folder kepegawaian yang isinya hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian ya. Nah, ini. Seperti ini Bapak Ibu untuk drive bersama. Kemudian kalau drive saya ya tentu ini menjadi domain pribadi kita. Apakah drive saya ini bisa dibagikan? Ya tentu bisa Bapak Ibu. Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ingin membuat drive baru, misalkan caranya diklik di pojok kiri atas ada new atau baru ini. Nah, diklik saja, kemudian Bapak Ibu bisa membuat folder baru atau mengupload folder yang sudah Bapak Ibu miliki di device Bapak Ibu, baik itu komputer maupun perangkat yang lain. Ya. Baik itu komputer maupun perangkat yang lain. Karena prinsipnya Google Workspace for Education itu Bapak Ibu bisa diakses kapan saja, di mana saja dengan perangkat yang terkoneksi internet. Baik itu smartphone, baik itu tablet, baik itu laptop, komputer, semuanya bisa. Asal terkoneksi internet. Loh Pak, kalau misalkan nggak ada internet bagaimana? Nah, inilah letak kecanggihan dari drive, yaitu bahwa drive kita ini bisa disetel untuk kondisi kalau tidak ada internet. Ya. Bentar. Di mana? Oh ini. Nah, offline. Jadi ketika kita tidak punya akses internet, kita tetap bisa membuka drive. Kalau drive itu kita setting supaya bisa diakses secara
offline. Nah, tentu kalau diakses secara offline maka file-file yang berada di dalam drive itu akan otomatis juga tersimpan di device kita, di perangkat kita. Ya, sehingga ketika kita offline, kita masih tetap bisa mengakses. Nah, atau misalkan salah satu file saja yang ingin dibuat offline gitu. Misalnya, misalnya saya punya buku ini, buku referensi ya, psikologi pendidikannya Slavin yang dulu pernah sangat populer ketika pembelajaran kooperatif gitu ya. Nah ini di klik kanan, kemudian mana ya? Sorry, macet mas. Bentar. Tahu nggak ada ya ini? Belakangan aja. Nah, ini kita bisa mengaksesnya secara offline dengan pengaturan ini ya. Jadi di setelannya ini kemudian di apa? Bagian offline-nya ini dicentang gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah ini dicentang, ini di ini Bapak Ibu, jadi kita bisa mengupload file, bisa mengupload folder, bisa membuat folder baru, bisa membuat file-file baru juga. Bisa membuat file-file baru juga. Misalnya saya mau bikin di drive saya ini folder baru. Nah, folder baru. Folder barunya ini namanya misalnya uji coba. Sorry, uji coba. Nah, foldernya sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal kita mau apakan folder ini. Misalnya saya mau bikin file. Filenya Google Dokumen gitu. Maka dipilih aja ke bawah ini yang Google Dokumen. Nah, kita bisa memilih dokumen itu kosong atau dari template. Nah, kalau kosong, ya dokumennya masih belum ada isinya. Nah, nanti akan dibahas lebih jauh oleh Bu Rahma. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat, mana tadi? Ini. Nah, kita bisa membuat file berupa spreadsheet ya. Spreadsheet itu seperti Microsoft, kalau di Microsoft itu Excel itu ya Bapak Ibu. Atau kita bisa membuat formulir. Yang ini semuanya nanti otomatis akan tersimpan di dalam folder uji coba. Gitu. Saya kira itu untuk drive ya. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi. Ya. Diskusi setelah materi yang akan disampaikan oleh Bu Rahma tentang Google Dokumen. Demikian Pak Andre dan Bu Rahma, Bapak Ibu semuanya, bisa dilanjutkan materi yang lain ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Luar biasa sekali kan Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan Google Drive, kita sudah bisa mendapatkan kapasitas penyimpanan yang unlimited. Nah, jadi istilahnya itu tidak ada batasnya sama sekali. Kalau misalnya kita menggunakan akun Gmail yang biasanya itu hanya terbatas dengan 15 GB, atau mungkin Bapak Ibu masih menggunakan flash disk yang hanya kapasitasnya sekitar 16 GB gitu ya. Nah, dengan Google Drive kita bisa punya kapasitas yang unlimited, itu yang luar biasa sekali. Nah, kami ingatkan buat Bapak Ibu semuanya ya, bagi yang memiliki pertanyaan tentang Google Drive
atau mungkin ada pertanyaan tentang Google Workspace, Belajar ID, bisa langsung ditanyakan di kolom chat, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab yang kita hanya istilahnya menjawab pertanyaan yang ada di chat. Jadi bisa langsung Bapak Ibu sekalian untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, selanjutnya adalah tentang Google Doc. Tadi sudah dibahas kilas oleh Bapak Heri tentang Google Dokumen. Nah, mungkin akan lebih jelasnya, lebih detailnya akan dibahas oleh Ibu Rahma. Nah, kepada Ibu Rahma kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, berbagi ya sedikit yang saya ketahui dari hasil pelatihan Google Workspace for Education ya, Bapak Ibu. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang pemanfaatan Google Dokumen. Apa sih Google Dokumen itu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan yang seperti ini, akan saya tampilkan. Oke. Sudah sering menggunakan Microsoft Word ini Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini, maka untuk belajar Google Doc itu sudah 80%. Saya anggap hampir 80%. Ya, tinggal nanti kita explore lagi. Jadi ada beberapa kelebihan dari Google Doc yang tidak ada pada aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, sudah sekitar 1 tahun ini saya belajar untuk menggunakan Google Doc. Memang awalnya kita harus explore. Kita harus explore. Ini kalau saya dulu pakainya ini, sekarang kalau pakai Google Doc, pakai yang mana ya? Gitu. Tapi hanya ada sedikit adaptasi, Bapak Ibu. Hanya sedikit adaptasi dan saya pikir kerja keras di awal, eksplorasi kita di awal itu layak, itu worth it sekali karena saya rasakan setelah menggunakan Google Doc ini, yang saya rasakan pekerjaan jadi lebih mudah, lebih efisien, lebih dinamis, lebih menarik. Apalagi digunakan pada saat pembelajaran daring seperti ini. Oke. Nah, saya ini bukan guru seni, bukan juga guru TIK. Jadi kalau saya ingin membuat semacam tulisan atau artikel, saya ingin membuat artikel itu semenarik mungkin, tetapi dalam waktu yang singkat dan cara yang mudah. Nah, maka Google Doc ini sangat membantu. Yang kedua, saya ingin menyisipkan gambar itu dengan mudah, dengan cepat dan kualitasnya bagus. Karena kalau saya menggunakan yang dulu, program yang dulu, itu saya harus save as dulu. Kemudian dimasukkan kalau hanya copy dari Google, kemudian ditempel, itu akan membuat proses kerjanya lama dan gambarnya juga tidak sebagus kalau di save as, misalkan seperti itu, ya. Jadi saya ingin membuat gambar, menyisipkan gambar itu dengan mudah, cepat, dengan kualitas yang bagus. Ada lagi, saya ingin ketika melakukan pekerjaan atau mengetik, itu tidak usah berkali-kali save. Jadi harus di save as, harus di save, kemudian save as, seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan Google Doc ini, ketika kita mengetik secara otomatis, hasil pekerjaan kita akan tersimpan di drive, dan akan terus tersimpan secara otomatis. Sehingga ketika terjadi apa-apa dengan laptop kita, itu tidak perlu khawatir hasil pekerjaan kita hilang. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi oleh Pak Heri. Kemudian, nah ini yang surprise sekali, dan ini sesuatu yang sangat baru untuk saya. Jadi dengan menggunakan Google Doc ini, saya dapat berkolaborasi
dengan teman maupun siswa. Jadi kalau saya mau menyelesaikan sebuah proyek dengan teman, baik itu di Aceh, di Papua, di Kalimantan, atau dimanapun, maka saya dapat dengan mudah berkolaborasi, tidak perlu bertemu. Nanti kita akan coba berkolaborasi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, jika anak membuat pada Google Dokumen itu ya, maka kita akan bisa memberikan komentar pada hasil pekerjaannya. Jadi nanti di dalam Google Doc itu ada fitur memberi komentar, sehingga siswa akan mengetahui masukan atau saran perbaikan untuk memperbaiki hasil pekerjaannya, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi, ini yang cukup menarik, ini mungkin juga bisa kita manfaatkan ketika kita dalam kondisi capek, lelah gitu ya. Kita bisa mengetik dengan suara, ya, atau menggunakan fitur namanya voice typing. Nah, ini hanya sedikit dari kemudahan yang diberikan oleh Google Doc untuk kita, selain masih sangat banyak kelebihan-kelebihan lain yang nanti Bapak Ibu bisa explore secara mandiri. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk bagaimana pemanfaatan dari Google Dokumen ini. Oke, Google Dokumen ini bisa diakses dengan beberapa cara. Tadi sudah dijelaskan yang pertama tadi melalui Drive. Nah, melalui Drive ini ada tanda plus baru. Oke, bentar. Nah, di drive saya ya, saya tadi masih berada di drive bersama. Di drive saya itu ada tanda plus besar, diklik, kemudian tinggal klik saja Google Dokumen, pilih dokumen kosong ataupun dari template. Terserah mau seperti apa kebutuhannya. Atau bisa juga dari dot 9, ini kita pilih dokumen, juga bisa. Atau bisa juga kita klik di tab baru, misalkan di sini docs.google.com. Ini diklik, juga akan muncul dokumen baru. Nah, yang pertama tadi saya menyampaikan, saya ingin membuat tulisan atau ketikan yang menarik. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan di sini, Bapak Ibu. Nah, karena saya guru IPA, mungkin saya bisa menggunakan laporan laboratorium sains. Nah, seperti ini. Kita klik. Oke. Secara langsung akan muncul template yang seperti ini, tinggal kita ganti saja. Misalkan laporan praktikum. Ya, jadi di sini laporan praktikum. Oh, kalau Bapak Ibu mau membuat seperti PTK begitu ya, ini juga bisa digunakan. Atau RPP juga bisa digunakan. Kemudian ini laporan praktikum tinggal dimasukkan teks. Ya, dilaksanakan untuk memenuhi tugas misalkan praktek IPA. Oke, kemudian bagian bawahnya sudah disediakan nama, kemudian bisa juga nomor absen, kemudian nanti materinya apa, ada juga fitur pendahuluan, hipotesis, alat dan bahan, prosedur dan sebagainya. Jadi ini sangat cocok untuk siswa yang ingin membuat laporan praktikum. Nah, misalkan seperti itu. Atau mungkin bisa menggunakan template yang lain. Ya, nanti Bapak Ibu bisa explore. Nah, oke, sekarang bagaimana dengan blank dokumen atau dokumen kosong? Nah, kita pilih dokumen kosong. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan dari Google Doc dengan formulir yang tadi, dokumen yang kosong tadi. Jadi tidak mengikuti template yang sudah disediakan. Ini lebih fleksibel kalau kita ingin mengetik biasa ya. Nah,
Sekarang kita coba untuk saya pertama akan memperkenalkan untuk fitur-fiturnya hampir sama dengan Microsoft Word. Misalkan di sini ada file. Nah, di sini ada bagikan baru, kemudian untuk membuka yang baru untuk membuka filenya. Kemudian di sini ada download. Download ini ada beberapa pilihan. Bisa di-download di Microsoft Word ya, tersedia juga. Bisa di-download dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kalau mau di-download dalam bentuk PDF tidak perlu diubah, tidak perlu convert. Ya, jadi di sini bisa langsung. Nah, kemudian ini tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Heri. Kalau ini sewaktu-waktu Bapak Ibu misalkan pergi ke tempat yang sinyalnya kurang baik gitu ya, tapi ingin tetap melakukan pekerjaannya, ingin melanjutkan pekerjaannya, maka jangan lupa untuk sediakan offline. Nah, ini kita bisa, nanti ini masih harus diinstal ya, tapi kalau di tempatnya Bapak Ibu mungkin ini tidak ada. Kalau install ya diinstal, nggak masalah. Diinstal dalam bentuk offline. Nah, gitu. Berikutnya, kalau sudah nanti selalu bisa diakses walaupun tanpa jaringan, tanpa sinyal internet ya, bisa. Berikutnya ada publikasi web, kalau mau dipublikasikan langsung ke web, ada bahasa, kemudian penataan halaman, ya, jadi di sini bisa ditata halamannya, marginnya, kanan, kiri, atas, bawah, nah, semacam itu. Kemudian ukurannya, mau ini seperti ini ya, ataukah potret, landscape, ukuran kertasnya apakah mau A4, legal, letter, dan seterusnya. Kemudian warna halaman ada di sini. Ingin halamannya warnanya putih atau yang lain, bisa kita sesuaikan. Margin atas, bawah, kiri, kanan. Nah, itu untuk file ya. Cetak, nah ini untuk ngeprint. Cetak itu untuk pengeprintan. Ini edit, kurang lebih hampir sama dengan yang sering kita gunakan. Nah, pada bagian sisipkan atau insert, itu ya, yang istimewa di sini, apabila kita mau menginsert gambar, kita bisa langsung telusuri dari internet atau ambil dari drive kita. Jadi di sini sangat fleksibel. Bisa juga upload dari internet, upload dari komputer. Nah, jadi ada banyak sekali cara untuk menyisipkan gambar. Nah, tabel juga demikian, sama ya. Gambar ada, diagram dan seterusnya, nomor halaman dan seterusnya. Bahkan di sini ada daftar isi. Dapat kita buat dengan mudah dengan menggunakan Google Doc ini. Nah, ini format sama alat. Nah, ini add-on ini sebagai tambahan-tambahan saja. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja untuk menggunakan Google Doc ini ya. Yang pertama, kita membuat judul. Judul bisa kita ketik biasa atau kita ambil dari teks normal ini. Teks normal, kita klik judul. Kalau kita menggunakan ini, maka nanti judul sudah akan menyesuaikan, artinya ukurannya pasti akan lebih besar daripada subjudul atau tulisan di bagian bawahnya. Kita klik judul, kita ketik, misalkan wisata kuliner di Indonesia gitu ya. Nah, dengan cara mengeklik bagian kiri atas di bagian dokumen tanpa judul ini, diklik, secara otomatis ini akan menjadi judul file kita. Ini akan menjadi judul file kita. Jadi tidak perlu mengeklik lagi judulnya itu apa dokumen kita itu. Jadi langsung akan muncul di sini. Nah, kita akan lihat apakah betul ini nanti akan tersimpan otomatis. Saya tutup dulu, kemudian saya akan masuk ke drive. Apakah betul tersimpan di drive, begitu ya? Saya
hapus dulu, saya keluar dulu. Oke. Kemudian saya akan lihat di drive. Apakah sudah saya refresh dulu. Ini. Bentar. Nah, ini sudah muncul wisata kuliner di Indonesia di drive saya. Ini paling yang terbaru ini ya. Anda baru saja membuatnya. Nah, ini kita klik lagi untuk melanjutkan. Nah, ini tadi. Untuk selanjutnya, kita bisa mengetik seperti biasa. Nah, kalau kita ingin menambahkan tulisan di bawahnya, Bapak Ibu, kita bisa ketik seperti biasa, tapi bisa juga kita klik pelajari di sini. Ya. Pelajari itu di bagian kanan bawah ya, bagian kanan bawah. Di sini ada bintang. Nah, ketika kita klik, ini akan langsung terhubung dengan mesin pencarian dari Google, sehingga akan memudahkan kita untuk menulis artikel, ya, copy paste lah, istilahnya seperti itu. Kita akan telusuri, misalkan wisata kuliner di Indonesia. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul beberapa saran dari pencarian yang ya kita pilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita klik paling atas. Nah, kita copy paste saja di sini. Kita copy seperti biasa. Kemudian kita sisipkan di sini. Ya. Oke, misalkan seperti itu. Nah, atau di sini, ini untuk guru bahasa Indonesia khususnya, ya, atau yang lain juga bisa untuk yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan tanda kutip di bagian atas, ini sebagai catatan kaki. Jadi, apapun yang kita masukkan ke dalam tulisan kita, itu nanti akan langsung muncul catatan kakinya. Nah, misalkan di sini karena tidak ada tulisan ya, sehingga tidak akan muncul di bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa dari kelebihannya. Nah, kalau misalkan kita mau menyisipkan gambar, itu juga lebih mudah. Gambar, kita telusuri dari internet. Misalkan di sini gudeg Yogyakarta, gudeg Jogja. Nah, begini. Di sini sudah muncul beberapa gambar. Kita akan pilih gambar mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik. Di sini sudah ada tanda centang, kemudian sisipkan. Nah, secara otomatis akan muncul pada halaman kita. Nah, begitu. Nah, oke. Ini di sini pas tidak bisa di Ctrl V. Ya. Ctrl V pas klik kanan. Oke. Nah, misalkan di sini tadi ada kita mau mengisi artikel, diklik copy, kemudian klik tempel tanpa format. Tuh, tetap nggak bisa ya. Harus diinstal dulu. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba
sendiri ya di rumah melalui tugas mandiri yang akan diberikan di classroom. Nah, kemudian di dalam Google Doc ini yang tadi sudah saya sampaikan, ada fitur berbagi, berkolaborasi. Hari ini kita akan coba untuk berkolaborasi. Saya ada di sini, Bapak Ibu yang lain ada di tempat masing-masing, tapi kita bisa bekerja bersama-sama. Seperti itu. Kita coba berkolaborasi, nanti untuk linknya akan saya berikan di Google Chat. Saya akan tulis di sini, daftar hadir pelatihan Google Workspace for Education atau akun pembelajaran gitu aja ya, akun pembelajaran. Nah, saya hapus saja. Oke. Nah, caranya supaya ini bisa dikolaborasikan, maka yang pertama dilakukan adalah dengan klik bagian atas berwarna biru, bagikan. Nih, kalau ini belum saya klik, maka ini hanya untuk pribadi saya. Ini diklik. Kemudian, kalau ini untuk orang-orang tertentu, maka ya kita tambahkan saja alamat emailnya. Misalkan di sini saya bagikan hanya khusus untuk Pak Heri. Nah, berarti ini akan saya kirim. Tapi jangan lupa di sini ada beberapa status, apakah Pak Heri sebagai pengakses saja, maksud saya untuk melihat saja tanpa bisa mengedit, ataukah hanya bisa melihat dan memberi komentar, ataukah Pak Heri bisa mengedit. Nah, ini sudah pas statusnya adalah sebagai editor, kemudian nanti akan saya kirim. Nah, begitu. Tapi kalau misalkan tidak pada orang tertentu, maka kita pilih bagian bawah. Di bagian bawah, di sini sudah ada link. Kita klik jangan batasi, tetapi digunakan untuk siapa saja yang memiliki link. Jadi siapapun yang bisa memiliki link ini, maka dia akan bisa melihat saja, memberi komentar atau mengedit. Kita pilih edit supaya Bapak Ibu bisa mengedit ya. Nah, begitu selesai. Nah, kalau sudah, link ini tadi kita salin. Diklik, salin. Kemudian saya akan kirim ke chat. Ya. Ke chat room. Nah, di sini. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa klik di situ dan kita edit bersama. Ya. Nah, ini Pak Heri sudah mulai bisa mengedit dokumennya. Ayo Bapak Ibu silakan untuk mengisi. Satu, siapa yang mau mengisi pertama kali? Nih, mungkin saya dulu ya. Oke. Nah, ketika di sini Bapak Ibu mengedit, maka akan muncul nama. Nah, ada Ika, ada Ibu Ika, seperti ini. Nah, ini sangat membantu kita ketika belajar online ya. Jadi, kita bisa mengajar siswa dengan cara seperti ini, dan pasti ini anak-anak sangat senang, tetapi di awal harus kita berikan
pengarahan atau etika ketika kita bekerja bersama seperti ini, jangan sampai menghapus kepunyaan temannya. Nah, oke. Baik, ini sudah beberapa yang mencoba dan bisa. Nah, ada yang mengganti kolom. Nah, kemudian kita bisa lihat siapa sajakah yang mengetik atau berpartisipasi di dalam dokumen ini. Caranya adalah dengan melihat history versinya. Nah, di sini adalah history versi siapa saja yang bekerja pada dokumen ini. Jadi kalau siswa mengerjakan tugas yang kita berikan, itu akan kelihatan apakah dia mengerjakan sendiri ataukah temannya yang mengerjakan. Nah, di sini semuanya terlihat. Nah, ada waktu-waktunya. Nah, kalau kita ingin berubah menggunakan file yang lama tadi, maka kita tidak perlu undo. Kita bisa klik di bagian ini awal tadi ya, di jam 2 tadi kita klik pulihkan versi ini. Maka nanti yang muncul adalah yang awal tadi ketika masih belum ada kolaborasi kita. Nah, kalau tidak ya akan masih tetap pada versi yang baru ini. Jadi kita tidak perlu undo yang terlalu banyak sampai kita khawatir kehilangan file yang lama karena di history versi itu ada. Nah, ini. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah banyak yang aktif untuk join mengedit file yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk memberi komentar? Misalkan ada yang masih belum tepat dalam penulisan. Nah, jadi untuk memberikan komentar, kita bisa klik pada tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih terus diperbaharui ya. Misalkan di sini saya blok untuk yang Tri Kurniawati misalkan. Nah, ya silakan mengisi dulu. Nah, di sini kita bisa klik tambahkan komentar. Nah, di sini kita klik tambahkan komentar. Nah, khusus pada yang nomor 5 ini. Misalkan komentarnya penulisan email kurang lengkap misalkan. Siapa? Misalkan Tri Kurniawati dan seterusnya. Jadi kalau nanti diberikan seperti itu, maka siswa akan tahu bahwa yang bersangkutanlah yang diberikan revisi dan seterusnya. Jadi nanti kita klik komentar. Nah, sehingga siswa tahu bagian manakah yang bisa diperbaiki. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah berbagi untuk
bagaimana membagikan file, berkolaborasi. Berikutnya mungkin yang akan saya tambahkan, satu lagi adalah voice typing atau mengetik dengan suara. Mungkin ini hal yang baru untuk Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita akan coba bagaimana sih caranya untuk voice typing itu. Nah, yang digunakan untuk menggunakan voice typing itu jangan lupa untuk menggunakan headset. Karena apabila tidak menggunakan headset, maka alat ini tidak akan berfungsi, fitur ini tidak akan berfungsi. Nah, caranya adalah dengan klik alat. Nah, di sini belum kelihatan voice typing. Jadi belum ada fitur voice typing. Bagaimana untuk memunculkannya? Cara untuk memunculkannya adalah klik file. Nah, klik file, kemudian kita pilih bahasa. Pada bahasa, kita akan pilih bahasa Inggris ya. Inggris boleh United Kingdom, boleh United States ya. Kita pilih yang atas, United Kingdom. Setelah bahasa kita set di United Kingdom, berikutnya menuju ke alat. Di alat ini, kalau masih belum kelihatan juga, maka kita klik terjemahkan dokumen. Nah, kita pilih bahasanya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, mana Indonesia? Oke, bahasa Indonesia. Masih loading. Kita enter. Kita refresh dulu ya, yang tadi supaya perubahannya nampak. Nah, kita kembali lagi ke alat tadi. Bentar. Nah, ini sudah muncul fitur dikte ya, dikte bukan fitur dikte. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, ada fitur dikte. Nah, di sini kita klik. Nah, tapi ini masih kita ganti ke bahasa kita, bahasa Indonesia supaya nanti hasilnya lebih akurat, hasilnya akan akurat. Kita coba. Kita klik. Hari ini saya belajar. Nah, itu akan muncul. Akan terus muncul seperti itu. Oke, kita nonaktifkan dulu. Oke. Jadi ini kalau kita sedang ingin punya punya sesuatu yang ingin kita tulis, tetapi supaya lebih mudah saja ya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, tinggal settingan kita seperti apa. Kan hari ini saya akan membuat RPP. Nah, seperti itu. Itu hal yang baru yang mungkin bisa kita manfaatkan dari Google Dokumen. Hanya beberapa saja ini yang bisa saya bagikan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah pernah memanfaatkan ya. Kita bisa saling belajar dan silakan dieksplor terus untuk Google Doc ini. Saya yakin ini akan sangat membantu kita untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kan Bapak Ibu fitur dari Google Doc yang kita bisa menulis tanpa harus mengetik tanpa harus mengetik. Jadi hanya tinggal
mau ngaji itu udah akan tertulis dengan sendirinya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin gak akan ada di ya aplikasi offline, hanya ada di Google Doc. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan apa ya istilahnya. Kita belajar bareng tentang Google Slide. Nah, sebelumnya saya masuk ke Google Slide, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian ini. Biasanya dulu kalau melakukan sebuah presentasi kepada siswa dalam bentuk pembelajaran, biasanya menggunakan aplikasi apa? Apakah menggunakan PowerPoint? PowerPoint. PowerPoint G, Ibu Nisa. Ya, nah dengan kalau tadi Bu Rahma menjelaskan tentang Google Doc atau istilahnya Microsoft Word-nya Google. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Google Slide atau istilahnya adalah Microsoft PowerPoint-nya Google. Tapi ada beberapa perbedaan yang ya cukup lumayan berbeda lah dengan aplikasi dari PowerPoint. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Sudah apa belum nih? Oke. Sudah prihatin. Oke. Masih belum, Pak ya? Apakah sudah keluar Bapak Ibu? Google Slide. Oke, sudah keluar ya? Tentang Google Slide. Yang sekarang saya gunakan untuk presentasi ini adalah dari fitur Google Slide. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa kelebihan dari Google Slide. Yang pertama, masih berhubungan dengan Google Drive tadi. Google Slide adalah salah satu aplikasi yang enaknya kita menggunakan cloud atau berbasis drive. Jadi kita juga tidak perlu khawatir apabila file itu rusak. Tiba-tiba ketika kita menggunakan Google Slide untuk membuat presentasi, apabila ada listrik mati dan sebagainya, maka kita tidak perlu takut-takut apabila ada listrik mati tersebut karena filenya akan otomatis tersimpan. Sebab semua hasil kerjanya kita akan tersimpan rapi dan otomatis di cloud atau yang bisa kita sebut dengan Google Drive. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Nah, ini enaknya ketika kita menggunakan Google Workspace for Education. Kenapa? Karena hampir semua aplikasinya kita bisa lakukan secara kolaborasi, baik itu Google Doc, Google Site, Google Slide, Google Spreadsheet, semuanya masih kita bisa lakukan secara kolaborasi karena yaitu tadi kita berbasis cloud dan kita bisa membagikan semua file tersebut tanpa harus kita menggunakan hardware tambahan. Kemudian yang ketiga, mudah bagi pemula karena di Google Slide ini juga sudah menyediakan banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Jadi hanya tinggal menyusun gambar atau hanya tinggal memasukkan teks saja, itu sudah tersedia di Google Slide. Kemudian selanjutnya yang paling utama ini gratis. Karena kenapa? Semua fitur yang ada di dalamnya Google Slide ini semuanya gratis, baik itu untuk add-on atau mungkin alat-alat yang lainnya, itu semuanya gratis. Dan satu lagi, aplikasi ini juga support untuk file Microsoft PowerPoint. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu dulunya sudah punya file-file presentasi dalam bentuk PowerPoint, tapi ingin menggunakannya dalam bentuk slide. Nah, kita bisa melakukan istilahnya kayak mengconvert file tersebut dalam bentuk Google Slide. Langsung saja kita akan praktekkan bersama Bapak Ibu. Pertama, kita akan masuk dulu ke Google Drive. Nah, ya
Ini udah ya, masuk ke presentasi saya. Oke. Di sini kita akan masuk ke Google Drive, di mana di sini nanti istilahnya adalah rumah dari banyak filenya kita. Nah, pertama kita di sini ada langsung klik di sini ada tombol plus. Bisa klik tombolnya. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Tadi ada Google Doc, kemudian ada Google Spreadsheet, dan sekarang kita akan bikin Google Slide. Nah, ketika kita pilih Google Slide dan kemudian kita pilih ada segitiga di sini, ada dua pilihan Bapak Ibu. Pertama adalah presentasi kosong atau yang kedua adalah dari template. Ketika kita klik dari template, istilahnya kita hanya perlu tinggal mengganti nama atau mengganti gambarnya saja. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memikirkan idenya seperti apa ya nanti slide-nya, idenya seperti apa ya nanti Twibo-nya, idenya seperti apa ya nanti sertifikatnya, itu sudah ada di template ini. Kemudian kalau misalnya presentasi kosong di sini dimaksudkan adalah kita kayak punya blank dokumen tanpa ada isinya satu pun. Nah, kita coba dulu di sini. Kita coba dulu dari template. Kita klik dari template. Iya. Nah, ada banyak pilihan sekali Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau bikin buku laporan, atau mungkin perjalanan lapangan, atau mungkin quiz flash, ada project science, kompetisi science, atau mungkin sertifikat siswa. Atau mungkin Bapak Ibu perlu di ini ada banyak sekali kayak portofolio, mau bikin buku resep, buku tahunan, undangan pesta, semuanya sudah ada, tinggal klik dan kemudian tinggal ganti sesuai dengan apa kebutuhan kita. Nah, di sini saya mau mencoba untuk sertifikat. Ya, kita akan mencoba untuk bikin sertifikat yang sudah tersedia pada template-nya. Bisa kita klik sertifikat. Nah, ini adalah template yang sudah disediakan oleh Google Slide. Kita tinggal menyesuaikan aja. Misalkan nama siswa di sini kita tinggal ganti, ya bisa diganti ya. Salah satu nama siswa misalnya saya ganti nama dengan nama saya sendiri misalnya. Seperti tadi yang ada di Google Doc juga, kita di sini ada pengaturan untuk ukuran font juga Bapak Ibu. Nah, tinggal disesuaikan aja di sini. Kami ucapkan ucapan selamat untuk siswa kelas 5 berpartisipasi minggu ini karena telah membantu tugas matematika dan teman sekelasnya dengan sukarela. Kita bertahankan prestasi. Nah, enaknya kita bisa mengeluarkan sertifikat-sertifikat kayak gini kepada siswa yang mungkin ketika nanti siswa kita berikan sedikit apresiasi seperti ini, mungkin akan sedikit ada rasa bangga. Misalnya, selamat sudah menyelesaikan seluruh tugas-tugas kegiatan apa gitu. Nah, nanti kita bisa langsung membuat slide seperti sertifikat seperti ini dengan mudah. Nah, selain sertifikat seperti ini juga ada banyak lain yang tadi saya sudah sebutkan seperti kayak portofolio, project science, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana jika ternyata isinya adalah blank dokumen? Nah, kita buat blank dokumen dan kita coba untuk mengenal apa saja sih yang ada di dalam Google Slide. Nah, ini adalah tampilan dari file blank atau file kosong dari Google Slide. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada file. File di sini ya hampir sama seperti pada Microsoft PowerPoint ya. Ada untuk membuat file baru, kemudian kayak mau menata ukuran dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tombol edit. Edit di sini adalah untuk ya seperti untuk sebelumnya kita mengerjakan apa, sesudahnya kayak Ctrl Z, Ctrl Y pada PowerPoint. Kemudian ada kayak potong, salin, tempel, hapus, kemudian pilih semua yang ada di kolom edit. Kemudian ada pada kolom tampilan, di sini adalah seperti, ya hampir sama juga, kita menggunakan tombol F5 untuk presentasikan. Atau gerakan di sini adalah seperti ketika kita mau berpindah antara slide 1 ke slide selanjutnya, kita mau memberikan tambahan gerakan seperti apa dan lain sebagainya itu. Kemudian di sini sisipkan di sini dimaksudkan adalah misalnya kita mau menyisipkan gambar, audio, video, tabel, diagram, semuanya bisa disisipkan di sini. Begitu juga untuk komentar. Kemudian
ada format. Format di sini adalah untuk misalnya Bapak Ibu salah mengetik, misalnya kayak gini. Pelatihan Google. Nah, misalnya kayak gini. Ternyata kok besar kecilnya salah. Nah, kita ubahnya tuh di format sini, format teks. Nah, di sini ada penggunaan huruf. Misalnya kita bisa rapikan di sini, atau mungkin di sini ada banyak mau ditebalkan, dimiringkan, diberi garis bawah, mau dicoret, atau mau dijadikan pangkat atas, misalnya kayak matematika mau dijadikan pangkat atas, ini bisa ditata di format. Kemudian pada slide di sini adalah untuk menata slide kita. Ketika kita punya banyak slide, ternyata kita mau menghapus slide tersebut. Nah, di sini ada hapus slide, kemudian duplikat slide, kemudian untuk menambah slide baru, atau mungkin untuk mengubah background, itu ada di slide sini. Kemudian untuk atur di sini adalah misalkan saya di sini ada banyak slide. Saya beri contoh ya, misalnya ada 3 slide di sini. Harusnya ini nomor 3. Nah, ketika kita menggunakan atur di sini, nggak bisa ya ini. Atur ini, atur di sini adalah harusnya ketika kita nanti ternyata ada periksa ejaan, kemudian membuat kamus pribadi dan lain sebagainya, itu ada di alat tadi. Dan ini juga bisa digunakan untuk hampir seperti Google Doc tadi, yaitu mengetik tanpa harus menggunakan keyboard, yaitu hanya sekedar perlu ngomong saja. Pengaturannya hampir sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi tinggal mengubah bahasa dan sebagainya, nanti akan keluar di sini tombol dikte. Nah, jadi tidak perlu saya ulangi lagi di sini. Keluar tombol dikte, jadi kita tinggal mengetik tanpa harus mengeluarkan, memegang keyboardnya kita. Kemudian di sini ada add-on. Add-on fungsinya adalah untuk beberapa tambahan, ya istilahnya nanti kita akan bahas satu-satu mungkin di lain sesinya di situ. Nah, langsung saja ya ke yang pertama, bagaimana sih cara membuat sesuatu, mungkin presentasi. Kita akan membuat sebuah kolaborasi, Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita akan membuat sebuah kolaborasi. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk kolaborasi. Nanti mungkin kita akan buat sebuah tugas seperti ini, Bapak Ibu, nanti mohon untuk dikerjakan juga. Ya, ini mungkin bisa disebut dengan Tuibon. Kalau yang lagi trennya ya Tuibon, atau kalau Tuibon kan nama websitenya. Kalau mungkin saya menyebutnya adalah posternya kita. Jadi ibaratnya adalah kita memasukkan foto kita, kemudian kita memberikan sedikit nama dan ya bisa instansi, kemudian ini bisa kita share di sosial media kita bersama. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan loh Bapak Ibu untuk sekolah Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika sebentar lagi kan PPDB. PPDB kan juga bisa nih kita membuat sebuah tuibon, misalnya saya bangga sekolah di SMP Negeri 2 Baurno. Nanti misalnya Bu Sumija membuat seperti itu, foto anak didiknya yang baru, kemudian kasih nama. Di situ kan mungkin ada, ya mungkin kita bisa promosi juga untuk sekolah kita, seperti itu. Nah, langsung, jadi ini adalah tampilannya Google Slide tadi. Pertama-tama jangan lupa untuk memberi nama pada judul atas. Nah, ini akan otomatis apa kalimat pertama yang kita masukkan di sini, maka akan otomatis ketika klik di sini itu adalah namanya. Nah, di sini saya akan membuat namanya pelatihan Google Juni. Nanti kita akan kolaborasi bersama di sini. Saya ingin tadi ketika Bu Rahma ngomongin makanan, saya mau ngomongin minuman. Nah, minuman Indonesia. Minuman Indonesia. Nah, di sini kita hanya perlu untuk sisipkan gambar. Nah, gambar di sini juga ada banyak sekali sumbernya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ternyata ada filenya di komputer. Tinggal klik upload dari komputer ini. Nah, tinggal milih gambarnya yang mana, kemudian kita klik open. Ya.
Misalnya nih saya mau masukin logo ini aja deh untuk misalnya sebuah contoh. Nah, tinggal diatur tempatnya. Nah, untuk misalnya ketika gambarnya itu adanya di Google, kita nggak punya gambarnya ada di komputer, tapi ada gambarnya itu di internet. Nah, bisa klik yang ini, telusuri di internet. Otomatis nih kita bisa langsung. Misalnya di sini minuman Indonesia, saya sukanya es campur. Nah, ada banyak gambar, tinggal dipilih gambarnya mau mana, misalnya nih dalam gelas. Tinggal klik sisipkan. Enaknya pakai Google Slide atau Google Workspace sih kayak gitu, Bu. Kita nggak perlu menyimpan, memenuhi gambar laptop kita dengan gambar-gambar. Kita hanya tinggal perlu mencari gambar itu di sini. Sisipkan gambar, telusuri dari internet, tinggal pilih, langsung tempel seperti ini, udah selesai. Enaknya seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk memenuhi memori kita seperti itu. Nah, gambar sudah ada, tinggal tambahkan teks di sini, bisa klik kotak teks. Kotak teks, kita pilih di sebelah mana kita mau memberikan nama. Nah, kita tulis di sini es campur minuman khas Indonesia. Siap. Kemudian ternyata mau memasukkan sebuah ini. Nah, mau memasukkan sebuah artikel. Yap. Nah, kita tinggal cari es campur. Ini misalnya kita mau masukkan. Kita buka dulu. Nah, misalnya bahan-bahan yang mau dipakai. Kita klik copy di sini, kemudian kita tambahkan teks di sini. Lalu tinggal Ctrl V. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa langsung mencari untuk sumbernya dan untuk gambarnya bisa langsung tanpa harus kita bingung-bingung lagi karena kita sudah terintegrasi dengan Google. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan coba bersama-sama nih bikin sebuah slide tentang, saya ganti namanya berarti ya, minuman khas Indonesia. Nah, gitu. Kita akan kolaborasi dan monggo Bapak Ibu sekalian untuk mengisi di slide selanjutnya. Saya tambahkan dulu slide-slide-nya. Kita klik bagikan. Oke. Yes. Nah. Editor. Siap. Saya bagikan di kolom chat. Ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa kita isi bersama. Oke, sudah pada mengisi, sudah bisa masuk semua nih Bapak Ibu. Ya. Jadi enaknya kalau kita menggunakan Google Slide, bukan Google Slide saja sih, Google Workspace for Education, kita bisa melakukan kerja bersama-sama seperti ini. Misalnya nih, Bapak Ibu ternyata ada guru partner di sekolahnya. Misalnya gurunya bahasa Inggris ya cuma satu, ternyata ada dua. Mau bersama-sama mengerjakan soalnya. Nah, kita bisa nih, atau mungkin mau bersama-sama mengerjakan presentasinya. Bapak Ibu
bab 1, saya bab 2. Kita bisa nih bekerja bersama-sama dengan aplikasi dari Google Workspace for Education ini. Karena ya itu tadi, fitur dari kolaborasi dan kita bisa mengerjakannya di mana saja dan kapan saja sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, ini contoh nih ya, sudah ada memasukkan apa ini? Es cendol kayaknya ya, es cendol. Ada es dawet. Ada es kopior. Beras kencur. Wes. Jangan lupa ya, nanti dikasih nama, kemudian kita coba sedikit memberikan sebuah mungkin set ini, bahan-bahan yang umum dijumpai pada es campur kayak gitu. Nanti kita coba berikan sedikit artikel di slide-nya kita. Ini banyak yang menggunakan nama anonim ya. Yes, ada Bu Lulu Mukaromah. Wih, ini sudah mau membuat nih. Apa Bu? Kunyit asam atau kepiok ya Bu. Es pisang hijau. Yes. Ini yang membuat wedang uwuh. Oke, Bu Rahma. Dia juga sudah mengubah untuk background-nya tadi. Es kuut. Oke. Bapak Haryanto. Dari SMP ya, Muhammadiyah 4, Balen. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Jadi andai kata kita menggunakan fitur dari Google Workspace yaitu berupa Google Slide ini, tentunya pembelajaran mungkin bisa akan terkontrol. Karena kenapa? Andai kata kita memberikan tugas pun kepada siswa, otomatis siswa juga akan sesuai dengan template yang kita berikan. Jadi kita bisa memberikan satu contoh, kemudian contoh tersebut akan bisa langsung ditirukan seperti ini. Kayak gitu. Enaknya ketika kita menggunakan Google Slide. Beda lagi ketika kita menggunakan aplikasi yang mungkin berupa offline ya. Ketika kita menggunakan offline, ternyata format yang diberikan oleh siswa berbeda. Sedangkan keinginan dari kita sebagai seorang guru, kita punya format yang rapi dan sama. Nah, Google Slide inilah solusinya. Karena hanya perlu satu file aja, kita sudah bisa dikerjakan banyak orang. Beda lagi ketika misalnya kita menggunakan offline tadi, pastinya akan banyak file yang akan membuat kita semakin bingung nantinya. Oke, ini juga sudah ada banyak, ada es teh, ada kunyit asam tadi udah ya, ada es kopior, ada wedang uwuh, es pisang hijau, es teler durian, minuman beras kencur. Oke, ini siapa nih yang bikin ini? Anonim. Seger banget lihatnya nih es dawet nih. Ada pantainya. Nah, itu. Jadi fotonya tinggal di double. Nah ini misalnya saya juga mau menambahkan nih. Saya juga gak mau kalah dengan yang bikin es dawet. Ada Bapak Heri ya. Sisipkan gambar. Kemudian klik telusuri. Saya mau bikin ini. Sisipkan gambar. Telusuri dari internet. Saya mau bikin lihat Indonesia. Mandangan, sorry.
Beli aja ya. Beli. Sisipkan. Nah, ternyata gambarnya ketutupan nih. Nah, kemudian bisa nih kita klik kanan, kemudian klik urutan, mundur. Sekali lagi, urutkan, pindah ke belakang. Nah, di sini dia akan sudah menjadi background dari slide kita. Nah, fotonya ternyata terlalu terang, akhirnya gambar pusatnya susah. Akhirnya kita bisa klik opsi format. Di sini ada penyesuaian. Nah, transparansinya kita tingkatkan biar fokusnya di kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sudah ada banyak slide nih. Udah ada banyak slide. Saya perlu juga emang perlu beberapa slide juga. Kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah transisi. Nah, langsung ini ada ubah transisi. Kita klik ubah transisi. Yang awalnya tulisannya tidak ada ini, kita klik. Misalnya pudar. Kemudian di kunyit asam ini saya kasih balik. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan sebuah presentasi, kelihatan ya presentasi. Nah, ini presentasi. Muncul ya. Oh, ini udah juga sharing. Bentar. Sudah Pak? Oh, belum ya? Sudah? Ya. Ya tadi ya, misalnya kalau kita membuat presentasi ini, kemudian kita memberikan tambahan berupa transisi yang letaknya ada di atas ini tadi ya Bapak Ibu. Ketika kita klik, di sini ada pilihan, ada tidak ada. Nah, tidak ada di sini maksudnya adalah ya tidak ada slide, jadi langsung berpindah gitu aja. Nah, caranya kita tinggal klik tidak ada ini ke, misalnya tinggal milih nih, ada lebur, pudar, atau arah ke kiri, atau arah ke kanan, atau diputar. Nah, saya mau klik dibalik. Nah, sekarang kita coba untuk presentasikan. Nah, misalnya gini nih. Yap, nah akhirnya kan ada kayak redupnya. Kemudian ada, nah dibalik. Gitu. Hampir sama seperti PowerPoint tadi. Nah, ini kalau tanpa transisi, jadi langsung geser, geser, geser gitu aja tanpa ada transisi. Tapi kalau kita kasih transisi tadi, mungkin akan lebih menarik ketika kita melakukan sebuah presentasi. Begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan melalui WhatsApp atau mungkin yang mau bertanya sekarang juga bisa langsung chat di kolom komentar. Di sini ada beberapa pertanyaan juga yang akan langsung kita bahas bersama-sama di sini. Ya, langsung ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertama di sini ada sedikit pertanyaan tentang belajar ID, Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Purnamasari Widyastuti. Mau tanya, kalau misalkan yang memiliki akun belajar ID ini sudah pensiun,
apakah akunnya otomatis tidak aktif juga? Mungkin Pak Heri bisa membantu menjawab. Baik Pak Andre, jadi kalau ada guru yang atau tenaga kependidikan yang sudah pensiun, apakah akunnya masih aktif? Akunnya posisinya saat ini kalau diaktifkan ya masih aktif Bapak Ibu. Tetapi ke depan nanti saya sendiri tidak tahu persis apakah akun itu akan dipertahankan atau otomatis akan tergenerate, akan dihapus secara otomatis itu. Tapi selama ini yang pasti adalah akun dari Bapak Ibu yang sudah diberikan itu kalau sampai bulan Juni belum diaktifkan maka otomatis akan hangus. Dan sekedar informasi saja bahwa Pak Andre ini kalau panjenengan perhatikan di layarnya itu namanya bukan Pak Andre ya, tapi Sri Suprihatin. Loh kok bisa begitu? Ya. Apa Pak Andre punya dua nama gitu? Enggak ya. Jadi ini karena Pak Andre ini sejarahnya di SMP Negeri 2 Balen ini kan baru, sehingga beliau belum masuk ke Dapodik, sehingga belum punya akun belajar ID. Nah, kemudian karena kepentingan pembelajaran ya, di sekolah ini di SMP 2 Balen itu Pak Andre sudah ngajar, sementara Bu Sri Suprihatin ini sudah purna Bapak Ibu, sudah pensiun. Maka akunnya nganggur, tidak ada yang make. Kemudian saya berinisiatif untuk memberikan akun ini pada Pak Andre supaya pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan menggunakan akun belajar ID. Sebab apa? Kalau Classroom itu menggunakan akun belajar ID di Google Classroom, sesi berikutnya nanti akan dijelaskan. Kalau siswa menggunakan akun belajar ID, maka gurunya itu wajib untuk menggunakan akun belajar ID juga. Ya. Tetapi kalau gurunya menggunakan akun akunnya biasa, siswa tidak bisa bergabung. Tapi kalau gurunya yang akun belajar ID, siswanya akun Gmail biasa, itu masih tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Ya. Sehingga kemarin kita putuskan untuk akun Bu Sri yang sudah pensiun, ini kita berikan ke Pak Andre supaya digunakan untuk pembelajaran. Jadi seperti itu Pak Andre. Kalau ada yang sudah pensiun, saran saya sebaiknya diaktifkan saja. Nah, nanti bisa dipakai oleh teman lain yang memang belum punya akun. Begitu. Jawabannya Pak Andre. Ya, gitu. Terima kasih Pak Heri. Jadi memang Bapak Ibu, emang sekali kalau misalnya belajar ID ini tidak diaktifkan. Karena ya itu tadi, banyak sekali fitur-fitur yang luar biasa. Istilahnya kalau disebut fasilitas yang diberikan itu premium sekali. Mulai dari unlimited penyimpanan, kemudian kayak kita melakukan Google Meet tanpa batas, atau mungkin Classroom yang tanpa ada batasnya yang luar biasa banyaknya siswanya. Maka dari itu kalau tidak diaktifkan rasanya kok eman gitu loh Pak Heri. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Novia Hardianti. Nah, ini mohon maaf, mengapa tidak semua PTK dan siswa mendapatkan akun belajar ID? Apakah bisa diusulkan yang belum mendapatkan? Nah, mungkin Ibu Rahma bisa membantu? Oke, baik. Saya akan coba jawab ya. Ini pertanyaan yang banyak juga diajukan kepada kami, karena memang setelah diunduh dari PD Data, tidak semua PTK maupun siswa itu mendapatkan akun. Bahkan ada yang sudah ada nama tetapi tidak ada alamat emailnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Solusinya adalah dengan mengajukan akun
melalui Pusdatin. Nah, ini akan saya share untuk langkah-langkahnya ya. Nah, begini. Bapak Ibu sudah bisa melihat layar yang saya bagikan? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi di sini nanti kita seperti biasa di mesin penelusuran Google, kita cari Pusdatin Kemdikbud. Nah, seperti ini. Kemudian akan muncul di sini ada pusdatin kemdikbud.go.id, kita klik saja. Nah, setelah itu di bagian manakah kalau kita mau mengajukan akun baru bagi yang belum mendapatkan, kita klik kontak kami. Nah, pada kontak kami ini ada email pusdatin@kemdikbud.go.id. Nah, ini kita copy saja, kita kirim email ke situ dengan subjek atau judul pengajuan akun belajar ID. Seperti itu. Atau saya beri contoh, di sini kita copy paste Gmail. Gitu. Nah, kemudian di bagian ini kita klik tulis email, ada tulisan, ada gambar pena itu ya. Tulis email. Nah, di sini kita paste tadi, kita tempel paste pusdatin@kemdikbud.go.id, kita tulis subjeknya adalah pengajuan akun baru, akun belajar.id. Nah, seperti itu. Nanti di sini diketik saja permasalahannya seperti apa, namanya siapa, dari lembaga mana. Dalam waktu beberapa hari atau ditunggu nanti akan mendapatkan akun dari Pusdatin. Nah, kira-kira seperti itu Pak Andre. Oke, terima kasih Ibu Rahma. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ini ada dua pertanyaan yang mungkin hampir sama dari Bapak Haryanto dan Bapak Abdurrahman, yaitu tentang akun belajar ID. Nah, ini bisa digunakan sampai akhir walaupun program belajar ID itu sudah tidak digunakan lagi. Intinya, apakah akun ini bisa digunakan guru dan siswa untuk selamanya dengan fasilitas yang luar biasa ini, Pak Heri? Mungkin bisa dibantu. Baik Pak Andri. Untuk akun belajar ID ini sepenuhnya menjadi wewenang dari Pusdatin ya Bapak Ibu. Wewenang dari siswa ini kemungkinan karena nanti ketika siswanya itu pindah jenjang, maka ada dua opsi di situ. Opsi yang pertama adalah mutasi ya. Jadi karena Pusdatin menjadi super admin dari berbagai domain yang ada di sekolah-sekolah, maka seharusnya bisa untuk melakukan mutasi. Jadi memindahkan dari satu instansi ke instansi lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa akun ini kalau untuk siswa itu ada potensi siswanya itu ketika sudah lulus juga akan dihapus. Ya. Jadi siswanya sudah lulus, pindah ke jenjang yang baru, maka akan berganti domain. Nah, berganti domain. Kalau dari SD ke SMP ya domainnya jadi smp.belajar.id. Nah, jadi kalau saya sendiri pastinya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu guru, pasti ini akan diberikan selama akun itu aktif. Ya. Selama akun itu aktif, panjenengan pakai pasti akan dipelihara oleh Pusdatin. Tapi kalau akun itu tidak dipakai ya kita tidak tahu.
Kita tidak tahu. Kalau pengalaman sekolah-sekolah teman-teman yang menggunakan Google Workspace for Education jauh sebelum pemerintah membuat itu biasanya kalau untuk siswa ya ketika siswanya sudah lulus ya di-generate ulang, artinya yang sudah tidak terdaftar sebagai siswa di situ dihapus. Tapi kalau untuk guru kan tidak. Kalau guru ya tentu untuk selamanya gitu. Demikian Bapak Ibu mudah-mudahan menjawab pertanyaan panjenengan. Kemudian sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi terkait dengan pengajuan akun ke Pusdatin ya, ke Pusdatin. Ini kemarin ketika webinar Bapak Ibu yang hadir insya Allah sudah tahu ya. Tapi kalau yang belum kemarin mental tidak bisa hadir ya, mungkin saya bisa tunjukkan. Sebentar, saya share screen dulu Pak ya. Share screen. Sudah muncul ya Pak ya? Oke, jadi untuk teman-teman yang belum dapat akun atau username-nya kosong ketika diunduh dari PD Data Kemdikbud, teman-teman bisa mengirim email ke pusdatin@kemdikbud.go.id seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi dengan subjek pembuatan akun. Kemudian dilampiri Bapak Ibu, dilampiri dengan surat permohonan. Nah, isinya apa surat permohonan itu? Isinya ini. Isinya ya tentu surat kop sekolah panjenengan, kemudian nomor perihal pembuatan akun atau mutasi unit kerja. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang gurunya sudah mutasi tetapi akunnya masih di sekolah panjenengan, maka itu mutasi unit kerja ya, suratnya mutasi unit kerja. Atau ada admin yang lupa password. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, maka mengajukan reset password admin. Kalau untuk yang ditanyakan oleh Bu siapa? Bu Purnamasari tadi ya berarti pembuatan akun, ya, perihal pembuatan akun. Kemudian ditujukan kepada yang terhormat pengelola akun belajar.id, ya, pengelola akun belajar.id, Pusdatin Kemdikbud Kemendikteristek Jakarta. Nah, isinya ya yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah dan lain sebagainya, kemudian dilampiri dengan nomor urut itu ya, nomor urut. Kemudian kalau siswa ya NISN-nya berapa, kalau guru ya NUPTK-nya berapa. Kemudian nama lengkap, username kalau ada, kalau enggak ada ya dikosongi. Kalau enggak ada dikosongi. Sebab kalau enggak punya akun kan mesti enggak punya username. Nanti yang memberikan username itu Pusdatin, nah, di generate itu. Kemudian posisinya ini kalau siswa berarti ya student, kalau guru ya teacher atau admin. Ini dipilih salah satu, gitu. Dipilih salah satu posisinya. Jadi format suratnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Itu melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi. Pak Andri mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman yang terkait dengan apa? Banyak guru dan siswa yang belum mendapatkan akun. Ini bisa mengajukan ke Pusdatin. Ya. Insya Allah untuk periode ini responnya akan lebih cepat Pak ya. Karena sebentar lagi
akan ada siswa baru yang tentu nanti akan diberikan akun yang baru juga untuk siswa baru yang masuk ke sekolah kita. Itu Pak Andri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya juga ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengaktifkan akun Belajar ID, kita masih ada waktu sekitar 5 hari sebelum itu nanti akan dikunci. Karena kita tahu sendiri bahwa pengumuman kemarin, akun Belajar ID akan dinyatakan tidak digunakan atau hangus apabila tidak diaktifkan sebelum tanggal 30 Juni 2021. Jadi yang belum punya akun Belajar ID, silakan hubungi ke admin sekolah masing-masing, ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa saya bantu jawab dari Bapak Juna Artia. Teman saya mendapatkan email Belajar ID, tapi tidak ada passwordnya. Bagaimana solusinya? Nah, ini ada beberapa solusi. Yang pertama, ketika temannya Bapak Juna Artia yang memiliki email tapi tidak ada passwordnya itu berupa guru atau mungkin siswa, itu bisa langsung di-reset emailnya. Jadi langsung bisa menggunakan akun admin, kemudian mereset akun tersebut. Nah, namun ketika email tersebut adalah email admin, nah kalau email admin itu tadi kembali lagi ke penjelasan Pak Iri tadi harus melakukan pengajuan ke Pusdatin yaitu dengan subjeknya adalah reset akun admin. Seperti itu Bapak. Oh, email guru. Nah, itu tadi kalau andai kata itu email guru berarti silakan buka ke admin, berarti Bapak langsung buka akun adminnya, kemudian di sana ada reset password. Nah, ini mungkin bisa dibantu untuk Pak Heri caranya resetting. Bapak Heri presentasi. Oh ya itu. Nah, itu tadi Pak. Jadi lupa password kosong atau lupa password. Nah, ini caranya. Jadi silakan ke Google Admin ya, dibuka adminnya, kemudian ada tombol titik-titik 9 itu Bapak, kemudian diklik adminnya. Nah, ketika klik admin, kemudian klik user. Nah, di user di sini, kemudian nanti kita tinggal memasukkan email mana yang mau di-reset. Namun, kembali lagi, ketika kemarin kita belajar bersama, hati-hati ketika kita, khususnya untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian dari sekolah dasar ya, karena SD punya cakupan admin yang menyeluruh satu kabupaten, berbeda dengan SMP. SMP mungkin hanya sesuai dengan lembaga pendidikannya, instansinya. Misalnya SMP 2 Balen ya SMP 2 Balen saja, tapi berbeda dengan SD. SD menyeluruh se Kabupaten Bojonegoro. Jadi dipastikan ketika mau mereset email akunnya itu sesuai dengan nama atau email yang didapatkan. Seperti itu. Bapak Juna Artia. Oke, sepertinya cukup ya Ibu Rahma dan Pak Heri untuk sesi pertama kali ini. Saya ingatkan untuk habis ini Bapak Ibu membuka classroom-nya, di sana ada daftar hadir yang mungkin bisa nih, tadi ada masukan untuk pertemuan selanjutnya dibuat pagi hari. Nah, itu bisa dimasukkan di kolom masukan mungkin Bapak Ibu ke depannya mau seperti apa untuk pelatihan kita bertiga kali ini. Kemudian di sana juga ada banyak sekali tentang materi-materi tertulisnya. Mungkin Bapak Ibu jika ingin penasaran dengan Google Slide atau Google Doc atau Google Drive lebih dalam lagi, bisa langsung membaca di slide yang sudah kami kirimkan di Google Classroom. Gitu. Semoga membantu. Baik, mewakili seluruh tim GMT yang memberikan pada hari ini, maaf ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu tanggal 27 ya. Ye.